Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin. amin, Tapi amin. kabarnya nggak gembira ya, karena Indonesia ternyata dibantai sama Uzbekistan ya dengan skor 2-0. Dan ada kejadian beberapa ya, yang gol Ya, pertama Indonesia ternyata dianulir gara-gara kaki. Aduh, pemainnya ini keluar dikit. betul, betul. Ya, Bro Ipong, sebelum Eh, kita bahas yang lebih lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih buat Timnas Indonesia bahwa sampai ke betul, semifinal pun ini sebenarnya sudah pencapaian yang luar biasa ya. Kalau kalah betul, bro. lawan Uzbekistan, nah ini bro, apakah kalahnya dari Uzbekistan ini satu karena kita kalah mental setelah dianulir golnya, terus jadi mentalnya drop, atau memang Indonesia sendiri sebenarnya udah kalah kelas daripada Uzbekistan? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai kualitas ya, ini kan statistik juga salah satunya yang berbicara ya. Mhm. Bagaimana kedua timnas ini sebetulnya timnas yang sangat offense. Artinya Hmm. mereka punya penguasaan bola itu justru yang paling terbaik lah di antara tim-tim lain. Hmm. Dari empat pertandingan Indonesia maupun Uzbekistan, mereka secara statistik selalu berada di posisi yang lebih baik. Rata-rata Indonesia possession ball-nya dari empat pertandingan sampai dengan terakhir di perempat final Mhm. itu ada sekitar 58%. Hmm. Begitupun juga dengan Uzbekistan yang kalau nggak salah sekitar 62-65% Hmm. possession ball-nya terhadap lawan-lawannya. Tapi kalau kita melihat dari empat pertandingan tersebut, justru possession Indonesia dalam memegang dan mengendalikan permainan itu justru lebih stabil sebetulnya Hmm. ketimbang Uzbekistan. Karena Uzbekistan oke, dia pernah mencapai possession ball sampai 72% di satu pertandingan. Mhm. Tapi di pertandingan lain dia kalah dalam possession Hmm. ball Hmm. ketika menghadapi Arab Saudi. Mereka hanya 40 sekian, 43% berbanding Arab Mhm. Saudi yang lebih punya kendali. Nah, cuma memang ternyata statistik yang sedemikian bagus dari kedua tim ini juga ketika di pertandingan yang paling utama adalah bagaimana kesiapan sebetulnya. Saya melihat bahwa kesiapan dari pemain-pemain Uzbekistan, kesiapan dari sisi mental, bagaimana mereka mempersiapkan diri dengan selalu fokus dari menit pertama sampai akhir, itulah yang menjadi kunci dari permainan Uzbekistan. Mereka tahu bahwa kalau Indonesia diberikan kesempatan untuk pegang bola, itu bahaya. Hmm. Makanya dari sejak awal Uzbekistan itu sudah menerapkan possession ball yang begitu ketat ya. Pressure-pressure dari mulai Hernando Ari sudah di pressure. Hmm. Sehingga tim Indonesia agak kurang siap dengan kondisi demikian. Karena ritme pertandingan, speednya itu yang mengendalikan adalah Uzbekistan. Mereka dari sejak awal ritmenya begitu cepat, pressure-nya begitu tinggi, pertahanannya pun juga begitu tinggi. Nah, ini sayangnya yang mungkin pemain-pemain Indonesia gagal mengantisipasi karena mereka selama pertandingan-pertandingan sebelumnya mereka tidak pernah dihadapkan pada kondisi yang seperti itu. Ya. Mereka Ya. selalu mampu untuk memegang bola, selalu mampu untuk keluar dari masalah katakanlah ya, keluar dari possession dan pressure-pressure dari pemain lawan. Tapi ketika melawan Uzbekistan, semua pos yang mungkin bisa dimasuki oleh tim Indonesia itu sudah dijaga oleh pemain Uzbekistan. Ya. Walaupun sebetulnya ritme dari permainan Uzbekistan itu sempat agak goyah di menit 23 sampai menit ya sekitar menit 40-an lah ya. Mhm. Ketika pemain Indonesia itu sudah mulai bisa mengendalikan. Hmm. Nah, ini apa ketika pemain Indonesia sudah bisa mengendalikan dengan cara dia merubah ritme permainan Hmm. supaya momentum permainan dari Uzbekistan itu buyar. Hmm. Caranya memperlambat tempo. Tempo diperlambat, permainan Indonesia mulai rapi dari kaki-kaki. Cuma sayangnya memang tidak menghasilkan gol ya, Bro. Hmm. Itu bro ya, Hmm. bola tuh gampang banget lepas.
Iya, betul, betul. Ini Ya kenapa memang ya? itu, yaitu karena pressure-nya begitu tinggi ya. Dan kan saya juga sudah pernah bilang ya bahwa salah satu kekuatan dari pemain-pemain Uzbekistan ketika mereka mampu memanfaatkan postur, mampu memanfaatkan kekuatan fisik upper upper ke atas ya, mulai dari Mhm, mhm, pinggang ke atas itu mereka kuat-kuat sekali dan mhm, mereka sangat kuat dalam duel. Itu mhm, makanya pemain-pemain Indonesia agak kesulitan. Sebetulnya kan sudah saya bilang sebelumnya bahwa cara untuk mengatasi hal yang demikian adalah dengan pergerakan-pergerakan yang lebih progresif dari pemain timnas dan lebih dinamis untuk mengisi kekosongan-kekosongan. Dan sayangnya pelatih dari Uzbekistan mungkin sudah membaca ya bahwa mhm, pemain Indonesia kan dalam beberapa pertandingan pandai mhm, memanfaatkan ruang-ruang kosong dan mhm. ruang-ruang kosong itu kemudian dipenuhi oleh pemain-pemain Ya. Uzbekistan untuk menetralisir dan mengantisipasi progres ini ya progres serangan dari timnas kita gitu bro. Oke, kalau gitu apakah ini kekalahan strategi atau memang kalah kelas lagi ini? Ini jadinya balik lagi ke kalah kelas atau kalah strategi, Eh, bro? Gini, strategi sebetulnya ini ya, mungkin penerapannya aja yang agak ini ya, agak salah gitu loh. Hmm. Artinya pemain kita tidak siap dengan kondisi high pressure dari sejak menit awal. Dan Hmm. jangan lupa bahwa kekuatan dari Uzbekistan, saya pernah ngomong, kekuatan dari Uzbekistan ini hampir sama dengan timnas kita. Mereka juga Hmm. banyak dihuni oleh pemain-pemain yang sebetulnya pemain senior gitu Ya, loh. betul. Tercatat ada 17 pemain yang berasal dari AFC Under 20 Under 23 di tahun 2002 Mhm. gitu. 2022 2022 gitu. ya. Betul. Nah, dia mereka alumni itu. Hmm. Kemudian alumni 17 juga pemain alumni dari peringkat ketiga Asian Games di China tahun 2022 juga. Mhm. Kemudian ada 12 pemain yang pernah bermain di tim senior. Hmm. Ada 5 pemain yang bermain abroad. Jadi ini ya saya pikir lagi-lagi kalau kita bicara mengenai pengalaman yang tadinya pengalaman itu adalah kekuatan dari timnas kita, tapi Mhm. ketika menghadapi Uzbekistan kita dihadapkan oleh pemain-pemain yang punya pengalaman yang sama Mhm. dan pemain-pemain yang secara reguler dan secara intens pernah bermain dalam satu tim dalam durasi yang cukup lama. Ya, Itu juga kan sebetulnya metode yang dilakukan oleh STY ya, ketika dia mengambil pemain-pemain yang dalam tanda kutip itu aja dalam ya, beberapa tahun belakangan kan. ya, Ya tujuannya adalah untuk menciptakan hal yang demikian, Bro. ya. Hubner mengakui bahwa timnas Indonesia bermain buruk katanya. Ya, Pertanyaannya, apakah karena ini karena faktor fisik atau apa nih, bro? ya tadi kalau saya pikir Indonesia saya lihat ya selama pertandingan juga fisiknya juga tidak kedodoran. Ya. Mhm. Kemudian ya itu tadi mungkin karena satu ya ketidaksiapan kita menghadapi pressure-pressure yang tinggi. Kemudian yang kedua kita juga harus mengapresiasi nih timnas Uzbekistan. Mereka benar-benar tidak lagi memandang Indonesia sebelah mata ya. Mereka Ya. sangat konsentrasi. Mereka sangat takut bahwa Indonesia akan ketemu dengan ritmenya. Kalau Mhm. mereka Indonesia ketemu ritmenya bahaya buat mereka. Ya. Mhm. Makanya faktor fokus dan konsentrasi dari pemain-pemain Uzbekistan dengan tidak mengendurkan serangan, Mhm. bahkan ketika mereka sudah menang 2-0 pun mereka tidak mau mengundurkan. Karena kalau itu yang terjadi bisa bahaya. Ya. Karena Indonesia mentalitasnya juga bagus ya, tidak Hmm. gampang goyah juga. Makanya selama 90 menit walaupun mereka sudah unggul 2-0, mereka tidak mau kehilangan fokus, tidak mau kehilangan konsentrasi dengan terus melakukan gaya yang sama dari sejak awal gitu bro. Bro, itu ada yang bilang juga bahwa dianulirnya gol pertama itu menurunkan mental Indonesia dan setelah itu tidak lama kemudian kan Indonesia kebobolan. Ya, Setuju nggak dengan pendapat bahwa mentalnya Indonesia sempat drop? saya pikir ya pasti ada perasaan kecewa Mhm. ketika gol yang diciptakan oleh Ferrari itu dianulir. Tapi lagi-lagi
ini kita bicara secara objektif ya, bahwa Mhm. memang keputusan VAR yang bisa secara jernih dan detil melihat bagaimana kaki dari Ramadan Sananta itu ternyata lebih dulu daripada pemain Uzbekistan. Nah, memang kalau kalau saja tangan ya yang lebih lebih condong ke arah pertahanannya Uzbekistan itu mungkin Hmm. tidak offside. Tapi ini Oh, kaki gitu loh. iya, iya. Kaki itu dianggap sudah offside ya. Saya pikir memang ada pengaruh ke situ bahwa akibat gol dianulir dari wasit itu memang mungkin fokusnya kita jadi agak agak ini ya, agak lepas Terganggu gitu ya, loh. ya. Terganggu, pastinya terganggu. Saya yakin bahwa memang ada unsur-unsur mereka terganggu juga secara mental dengan dianulirnya oleh wasit. Mhm. Tapi saya melihat bahwa timnas Indonesia ketika gol itu dianulir pun juga tidak melakukan protes. Itu kan menandakan bahwa mereka sebetulnya juga siap dengan kondisi-kondisi bahwa kalau terjadi gol-gol yang dianulir karena keputusan VAR, mereka harus siap. Dan itu Hmm. sudah dilakukan oleh timnas kita. Tidak ada pemain Indonesia yang protes terhadap keputusan itu. Hmm. Karena kalau misalkan mereka secara berlebihan melakukan protes, ini benar-benar akan mengganggu gitu loh. Mhm. Nah, mereka sebetulnya tidak ingin juga terganggu oleh kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu dengan melakukan protes yang berlebihan. Mhm. Tapi ya ini kan manusia. Mereka Mhm. masih manusia biasa ya. Punya yang namanya kekecewaan gitu loh, Ya, Bro. ya. Apalagi masih tergolong muda lah ya, di bawah 23 tahun. Betul, Ya. betul. Bro, Indonesia ini kan kalahnya 2-0 nih saat ini ya. Ya, Ya, hasil laga itu 2-0 lah. Kan kalau kelihatan bahwa tiang gawang sudah banyak membantu Indonesia nih. betul. Tiga kali Kalau ya. tidak salah, 4 kali kalau nggak salah itu. Tiga Iya, atau empat tiga atau kali empat ya. kali. Iya, betul, betul. Itu tiang gawang udah membantu Indonesia tuh sebenarnya. Iya. Apakah ini menunjukkan bahwa kalau tiang gawang ini tidak berpihak kepada Indonesia nih, mungkin golnya lebih banyak ya, Bro? Ya itu tadi ya. Karena faktor dari fokus konsentrasi dan tidak menganggap remeh lawan dari pihak Uzbekistan, makanya mereka tidak pernah mengendorkan serangan. Nah, Mhm. kalau perkara kemudian Mistar dan tiang gawang itu berpihak kepada kita, yaitu faktor non teknis ya. Tapi itu pun menunjukkan bahwa memang secara kualitas di pertandingan ini Indonesia kalah gitu loh. Hmm. Kualitas dari segi organisasi permainan, kualitas dari segi serangan, dan kualitas pertahanan. Hmm. Walaupun kita sampai ini kan terjadinya gol tuh kalau nggak salah di separuh kedua Ya, di separuh babak babak kedua ya, kedua, ya betul. baru terjadinya gol. Itu ya karena rentetan serangan-serangan dari Uzbekistan ini kadang-kadang juga kan pada akhirnya tidak mampu dibendung juga Iya. gitu loh. Bagaimana pemain Uzbekistan bisa menyisir daerah kiri pertahanan kita dengan mengirimkan umpan dan terjadi gol oleh Norcaev. Itu kan proses yang bagus. Nah, sayangnya memang kehilangan dan kepanikan itu sempat juga menjadi biang dari terjadinya gol kedua ketika Arhan dan Hernando berebut bola Hmm. untuk mengamankan. Cuma sayang bola yang disapu oleh Arhan malah masuk ke tiang gawang. Dan ini menjadi catatan unik juga buat timnas kita. Ya. Bahwa gol-gol yang banyak bersarang ke timnas kita ini dihasilkan oleh pemain-pemain kita sendiri. Oleh Justin, Komang, dan terakhir Arhan ya. Iya. Jadi Indonesia dalam hal ini produktif ternyata ya bro. Kalau kita lihat di apa namanya informasi mengenai gol-gol yang tercipta di Piala Asia ini, memang Ya, Indonesia ini menjadi satu-satunya tim yang mencetak gol bunuh diri dan nggak tanggung-tanggung tiga. betul, betul. Apakah Tapi ini menandakan kurang hmm, kompak atau memang kita terlalu sering diserang sehingga seperti ini? ya Ya. Ya, saya melihat pada koordinasi sebetulnya ya. Koordinasi permainan ini yang harus diperbaiki di lini belakang. Tapi terlepas dari persoalan-persoalan itu, ketika Indonesia hadir sebagai tim debutan, ternyata bisa menggembarkan ya. Bukan cuma pada hasil loh. Saya melihat eh, yang menjadi tagline dari para pemirsa atau penikmat sepak bola dunia khususnya di Asia, itu bukan cuma pada hasil Indonesia bisa mencapai semifinal, tapi proses yang bisa dilakukan oleh timnas kita
dengan cara bermain yang begitu bagus, gol yang tercipta dengan sangat indah. Ini yang membuat Indonesia begitu katakanlah menjadi ini ya, menjadi eh, s- menarik gitu loh untuk bisa Hmm. disaksikan. Jadi sebetulnya dari penikmat-penikmat bola pun juga mengharapkan bahwa di pertandingan ini Indonesia bisa menampilkan permainan yang atraktif gitu loh. Cuma ya itu tadi faktor persiapan dan fokus dari pemain Uzbekistan yang saya salut. Mereka selama 90 menit tidak pernah sekalipun kehilangan fokus. Itu yang ini ya menarik banget gitu loh, Bro. Mungkin itulah salah satu hal yang harus diperbaiki dari timnas Indonesia ya. Kan kalau Betul, ngomongin betul. harus diperbaikinya jadinya banyak nih listnya. Tapi kan kalau udah di Iya, level empat iya, besar Asia loh, jangan salah ini empat besar nih. betul, betul. Ya memang gini, kan kalau kita perbandingkan ya bagaimana fokus dan konsentrasi pemain Uzbekistan ternyata levelnya ada di atas kita nih. Mhm, Fokus dan konsentrasi. Kita contohkan bagaimana fokus dan konsentrasi ini ternyata bisa berpengaruh terhadap jalannya pertandingan. Sebagai contoh, Indonesia ketika melawan Yordania. mhm, Indonesia kan sempat kehilangan fokus. mhm, Indonesia sempat kehilangan arah ketika mhm, sudah unggul 2-0 kalau nggak salah. Sehingga pada akhirnya 3-0 kalau nggak salah ya. Sehingga Yordania bisa memasukkan gol. Nah, yang seperti ini sebetulnya menjadi catatan juga buat STY ya, bahwa fokus dan konsentrasi ini yang mungkin saat ini yang harus diperbaiki. mhm. Sementara dari sisi organisasi permainan, strategi, kemudian mentalitas, itu tim Indonesia sudah punya, bro. Ya, ya. Sudah layak lah ya di empat besar itu nggak perlu diragukan lagi ya. Sangat, sangat layak, sangat layak. Oke, Indonesia akan melawan Irak nih ya di babak perebutan tiket ke Olimpiade ya. Betul. Jadi juara ketiga Piala Asia ini melawan Irak dan pertanyaannya adalah apakah STY bisa membangkitkan kembali mental pemain timnas Indonesia ini untuk bisa bersaing melawan Irak. Mengingat gini, saya lihat videonya bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sudah memberikan motivasi nih usai laga Betul. semifinal kemarin. Tapi saya Ya, melihatnya berbeda ketika kalah dari Qatar di laga pertama itu pemain masih tetap semangat nih gitu ya bahwa wah ya. oke oke gitu ya. Tapi kalau kemarin setelah lihat di video ini usai kalah dari Uzbekistan ini kayaknya pemainnya udah mulai loyo semua. Ya, ya ini ya, harus dimaklumi ya. Karena kekalahan kita melawan Uzbekistan ini adalah selangkah lagi kita menuju final. Berbeda dengan kekalahan kita melawan Qatar ya. Karena masih ada rangkaian pertandingan berikutnya. Nah, eh, tapi saya yakin sekali ya bahwa STY adalah orang yang bisa membangkitkan motivasi, kemudian bisa mengembalikan performa dan mengingat bahwa di sini masih ada satu tiket yang tersedia untuk Olimpiade. Nah, tiket Olimpiade ini bukan hal yang gampang diraih ya. Terakhir Indonesia kan meraih tiket ke Olimpiade, bisa bermain di Olimpiade itu tahun 1956 gitu loh. Udah berapa puluh tahun yang lalu gitu. Itu di Olimpiade Melbourne waktu itu di zamannya Soekarno. Nah, mudah-mudahan apa dengan iming-iming bahwa Indonesia bisa tampil kalau menjadi juara ketiga di Paris nanti Olimpiade ini menambah juga motivasi, memberikan semangat lagi bahwa oke lah kita kalah di pertandingan ini hanya karena kita kalah siap. Itu satu Hmm, ya. hmm, Kita kalah dalam fokus, kita kalah dalam konsentrasi. Tapi kita tidak kalah mental. Kita tidak kalah dalam strategi. Kita tidak kalah dalam skill. Itu yang hmm, harus ditanamkan bahwa tiket Olimpiade ini adalah sesuatu yang sangat besar dan ini adalah impian. hmm. Dan jangan lupa bahwa dorongan, motivasi dari para fans sepak bola di seluruh Indonesia, saya yakin masih tetap besar. Mengingat masih ada tiket Olimpiade yang diperebutkan gitu loh, bro. Oke. Oke sobat, itulah obrolan kita pasca laga semifinal Indonesia melawan Uzbek ya. Dan kita kalah 0-2 dari Uzbek. Tadi sudah dijelaskan apa yang menjadi penyebabnya. Tapi kalau menurut sobat sendiri nih, ketika nanti di laga berikutnya, apakah Indonesia akan berhasil meraih tiket ke Olimpiade?
Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.